Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Farida Asni Lubis. Saya akan membahas tentang teorema 424. Nah, untuk yang pertama itu dia isinya itu misalkan A subset dari bilangan real, F dan G fungsi pada A ke R, dan C elemen dari bilangan real, titik limit dari A. Nah, di sini dia ada dimisalkan B elemen dari R. Yang pertama itu jika lim X menuju C, di mana fungsi fx itu sama dengan L, dan limit X menuju C, Gx sama dengan M, maka dia terbagi dari 4 poin. Nah, di mana itu lim X menuju C, F tambah G sama dengan L tambah M. Ini kurang dan ini perkalian. Nah, di sini kita akan membuktikan satu-satu. Pertama kita buktikan yang poin pertama. Nah, buktinya itu limit X menuju C, F tambah G sama dengan L tambah M. Nah, di sini kita tahu bahwa misalkan xn itu dia barisan dari, yaitu barisan dari A sedemikian sehingga xn, tapi tidak sama dengan C. Nah, di setiap anggota dari n itu dia elemen dari bilangan asli. Nah, di sini kita misalkan dengan limit xn sama dengan C. Karena ini kan berarti limit X menuju C, fx itu sama dengan L kan, yang di sini. Berarti kita tulis saja, kita tulis kembali limit X menuju C, fx sama dengan L, lalu limit X menuju C, Gx dia sama dengan M. Maka X nya ini kita ganti ke dalam xn. Gini, limit X menuju C, F, karena misalkan xn jadi xn sama dengan L, lim X menuju C, G, xn sama dengan M. Ini menurut teorema 418. Lalu ini kita gabungkan menjadi seperti ini. Jadinya limit X menuju C, F tambah G, kita masukkan xn nya sama dengan F ini ya, xn ditambah G xn, dimana setiap X itu dia adalah elemen dari bilangan asli. Ini sama dengan definisi 4, 2, 3. Lalu ini kita di sini kita pisahkan lagi. Lim X menuju C, F, G, xn. Ini kita masukkan limitnya, lim X menuju C, F, xn. Kita pisah sama G nya, lim X menuju C, G, xn. Ini dia memakai teorema 3, 2, 3.
Nah, di sini kita lanjutkan lagi lah. Ini yang ini kita buka kurungkan. Lim X menuju C, di mana F tambah G XN, buka kurung, dari lim X menuju C, F XN, tutup kurung, tambah lim X menuju C, G XN, buka kurung. Nah, dah kita dapat, baru kita bisa mencarinya apakah ini betul terbukti. Lim X menuju C, F tambah G XN sama dengan fx tadi itu kita misalkan dengan apa? L kan, berarti L tambah gx itu berarti M, jadi sehingga terbuktilah bahwa limit X menuju C, F tambah G sama dengan L tambah M. Nah, jadi limit X menuju C, F kurang G sama dengan L kurang M. Nah, ini sama seperti cara yang kedua tadi. Cara yang pertama tadi maksud saya, dimana XN itu adalah barisan dari A, dia itu sedemikian sehingga XN tidak sama dengan C. Namun setiap anggota dari N itu elemen dari bilangan asli. Nah, ini kita misalkan lagi, jadi lim X menuju C, nah, dimana fx itu dia sama dengan L, dan lim X menuju C, gx itu disama dengan M. Nah, jadi untuk ini kita masukkan ke xn nya, x nya itu diganti xn, jadi lim X menuju C, F masukkan xn nya sama dengan L. Dan limit X menuju C, G jadi XN ya, itu sama dengan M. Jadi dia akan memakai teorema dari 418. Nah, baru kita masukkan ke persamaannya. Di limit X menuju C, di mana F kurang G, kita masukkan XN nya, dia itu sama kayak F XN kurang G XN. Ini dia juga sama memakai definisi dari 423. Lalu kita masukkan limitnya, F kurang G XN kan. Kita pisahkanlah limit F nya dan G nya. X menuju C, F XN kurang limit X menuju C, G XN, dimana nanti kita pisahkan limit X menuju C, F kurang G XN, dia itu buka kurung limit X menuju C, F XN, tutup kurung limit X menuju C, G XN. Baik, ini kita cari hasil akhirnya. Nah, sama kayak tadi kan, lim fx itu dia kan L dan gx itu dia M. Jadi terbuktilah yang kedua ini bahwa lim menuju X menuju C, F kurang G itu sama dengan L kurang M. X menuju C, di mana F kali G itu sama dengan L kali M. Nah, ini sama kan, kita masukkan aja langsung ke seperti ini caranya, ke XN nya, jadinya FG XN
sama dengan F xn dikali G xn. Nah, ini berarti dia memakai teorema 4, 2, 3. Lalu kita pisahkan lim X menuju C F kali G xn sama dengan lim X menuju C F xn kali lim X menuju C G xn. Ini dia memakai teorema 3, 2, 3. Caranya sama kayak yang pertama dan kedua tadi. Nah, ini kita pisahkan jadi lim X menuju C F kali G xn. Ini kita buka kurung, lim X menuju C F xn kali lim X menuju C G xn. Nah, di sini kita bisa langsung dapatkan bahwa F xn tadi itu kan dia tadi L, G xn itu dia M. Jadi terbuktilah bahwa lim X menuju C F kali G xn itu dia adalah L kali M. Ya, terbukti. Nah, itu kita sama kayak yang tadi kan, kita misalkan xn-nya di mana A sedemikian sehingga xn tapi tidak sama dengan C, di mana setiap anggota dari N itu elemen dari bilangan asli. Dan di sini lim X menuju C G xn, ada itu kita sama dengan kan dengan B, dengan ini ya. Lalu lim X menuju C F xn itu dia tetap sama dengan L. Dia ini memakai teorema dari 418. Nah, kita masukkanlah nilainya tadi. Jadi lim X menuju C BF xn itu dia sama dengan B dikali F xn. Ini dia memakai teorema 423, di mana setiap X itu dia elemen dari bilangan asli. Dan lim X menuju C itu B kali F xn, D itu B, ini berarti limnya ya, lim X menuju C F xn. Nah, dari sini kita bisa langsung dapat B-nya itu turun ya kan. Lim dari Fx itu kan adalah L. Jadi terbuktilah lim X menuju C B kali F itu adalah B kali L. Nah, sekarang kita masuk yang ke B, itu jika A menuju UR di mana Hx itu tidak sama dengan 0, X elemen dari A, dan B X menuju C H sama dengan H namun tidak sama dengan 0. Nah, di sini berarti lim X menuju A menuju C F per H sama dengan L per H jika lim X menuju C Hx tidak sama dengan 0. Nah, ini cara pembuktiannya. Ini sama kayak yang tadi, menggunakan teorema yang sama. Ini berarti ini kita misalkan dulu ya kan. Ini lim X menuju C F X sama dengan L, dan lim X menuju C H X dia itu sama dengan H. Nah, ini kita masukkan ke dalam fungsi xn. Berarti lim X menuju C F xn sama dengan L, dan limit X menuju C H xn sama dengan H.
namun H itu dia tidak sama dengan 0. Ini dia memakai teorema 418. Nah, langsung aja di lim X menuju C F per H Xn, yaitu Fx ini rumus dari Fx per Hx, dimana setiap X itu dia elemen dari bilangan asli. Ini dia teorema 423. Nah, jadi lim X menuju C ada F per H sama dengan Xn. Ini dia kita pisahkan jadi lim Fx per lim Hx. Ini dia teorema 3, 2, 3. Jadi kita masukkan langsung lim X menuju C Fh itu dia berarti Fx nya itu tadi apa? X nya tadi itu kan L dan Hx itu sama dengan H, sehingga terbuktilah bahwa lim X menuju C Fh itu sama dengan L per H. Ini sekarang kita masuk ke contoh 425, yaitu ada yang pertama yang A, yaitu lim X menuju C dimana 1 per X itu dia sama dengan 1 per C. Nah, bagaimana kalau kita buktikan apakah benar lim X menuju C itu 1 per X sama dengan 1 per C? Nah, sekarang kita buktikan. Kita buktikan jika C itu lebih besar dari 0, berarti dia lim X menuju C itu X berarti sama dengan C. Nah, ini buktinya ada di Colorelli 417 yang bagian B. Nah, yang kedua itu limit X menuju C X kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, ini juga ada di C 417 di bagian C nya. Jadi dapat kita buktikan bahwa lim X menuju C 1 per X itu sama dengan 1 per C. Nah, yang kedua kita masuk yang B. Yang B itu dia lim X menuju 2 dimana X kuadrat ditambah 1 X pangkat 3 dikurang 4 sama dengan 20. Dan di sini kita harus membuktikannya apakah betul ini hasilnya 20. Pertama kita menggunakan teorema dari 424 yang telah kita bahas tadi sebelumnya. Berarti lim X menuju 2 ini dia X kuadrat tambah 1 pangkat 3 kurang 4 sama dengan 20. Nah, ini kita pisahkan. Yang ini kita pisahkan jadi lim X menuju 2 X kuadrat tambah 1 X pangkat 3 kurang 4 sama dengan lim X kurang 2 X menuju 2 dia ini X kuadrat tambah 1 ini kita pisahkan dikali sama lim X menuju 2 X pangkat 3 kurang 4. Nah, karena ini kan X menuju 2 kan, jadi kita masukkan langsung aja X nya itu kita masukkan jadi 2. Jadi 2 pangkat 2 tambah 1 dikali ini juga sama 2 pangkat 3 kurang 4. Nah, ini berarti 4 tambah 1 ya 5 kali 8 dikurang 4 tuh 4. Jadi hasilnya 20. Jadi terbuktilah ini kalau hasilnya 20. Nah, sekarang kita masuk yang C, itu lim X menuju 2 X pangkat 3 kurang 4 per X kuadrat tambah 1 itu hasilnya 45. Apakah itu hasilnya betul? Jadi kita buktikan.
buktinya itu lim X menuju 2, dimana X pangkat 3 kurang 4 per X kuadrat tambah 1. Ini kita pisahkan limnya, jadi lim X menuju 2 X pangkat 3 kurang 4 per lim X kuadrat X menuju 2 itu X kuadrat tambah 1. Udah, dari sini kita langsung masukkan aja nilai X nya itu sama dengan 2, berarti 2 pangkat 3 kurang 4 per 2 pangkat 2 tambah 1. Nah, ini hasilnya 8 dikurang 4 per 4 tambah 1 sama dengan 4 per 5. Berarti ini terbukti. Nah, untuk yang D itu, misalnya kita buktikan dengan fx sama dengan x kuadrat dikurang 4, berarti setiap ax elemen R dan gx 3x kurang 6, setiap x itu elemen dari R. Nah, cara kita adalah kita langsung masukkan x itu sama dengan 2 ke limit ini kan. Berarti 2 kuadrat dikurang 4 per 3 dikali 2 kurang 6. Ini akan menghasilkan 0 per 0 yang hasilnya adalah tidak terdefinisi. Nah, karena hasilnya tidak terdefinisi, berarti gx-nya itu dia sama dengan 0. Jadi, untuk dia menghasilkan limit yang baru, kita misalkan x tidak sama dengan 2. Itu berarti kita tulis dulu x kuadrat dikurang 4 per 3x kurang 6. Dan ini dapat kita faktorkan menjadi x tambah 2 kali x kurang 2 per 3 kali x kurang 2. Hasilnya adalah 1 per 3 kali x tambah 2. Nah, dari sinilah baru kita bisa limitkan. Berarti lim x menuju 2, x kuadrat dikurang 4 per 3x kurang 6 sama dengan lim x menuju 2, 1 per 3 x tambah 2. Hasil dari ini tadi kita masukkan ke dalam limitnya. Dan kita masukkan x sama dengan 2. Berarti 1 per 3, x-nya kan menjadi 2, tambah 2, jadi 4 per 3. Nah, sekarang kita masuk yang ke F itu, misalkan P fungsi polinomial pada bilangan real, maka lim X menuju C itu Px sama dengan Pc. Nah, sekarang kita buktikan. Misal P itu fungsi polinomial pada R, sehingga D itu Px, dia A n x pangkat n tambah A n kurang 1 x n kurang 1 tambah sampai A 1x tambah A 0, dimana setiap x itu dia elemen dari bilangan real. Ini kan ya fungsi polinomial kan. Nah, menurut teorema dari 424 dan lim X menuju C, di mana lim X menuju C itu X-nya itu pangkat K sama dengan C pangkat K. Sehingga limit X menuju C, Px itu dia sama dengan lim X menuju C, dia buka kurung dari bilangan polinomialnya an, xn, tambah. Nah, untuk bilangan yang f itu kita dapat ini yang kita buka kurungkan kan, kita masukkan bilangan polinomialnya. Setelah kita masukkan, nah ini kita pisahkan menjadi limit satu-satu. Berarti lim ax pangkat xn, lim x menuju C, an kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah sampai lim x menuju C sama dengan 0. Nah, ini dapat kita ubah menjadi an cn tambah an kurang 1 cn kurang 1 ditambah sampai dia a0, sehingga ini dia menghasilkan adalah pc. Nah, berarti lim x menuju C, di mana Px sama dengan pc. Nah, sekarang kita masuk yang ke G, itu jika P dan Q fungsi pada bilangan real,
dan Ki C itu tidak sama dengan 0. Berarti lim X menuju Y PX per QX itu sama dengan PC per QC. Nah, ini apakah buktinya? Buktinya itu QX merupakan fungsi polinomial kan. QX itu dia polinomial. Menurut teori aljabar bahwa ada bilangan bila ada paling banyak bilangan terbatas dari real A1 sampai AM bilangan real 0 di QX demikian sehingga Q AJ sama dengan 0. Di QX dia sedemikian sehingga Q dari AJ sama dengan 0, dimana X itu dia bukan anggota dari A1 sampai AM, sehingga QX dia itu tidak sama dengan 0. Nah, jika X itu, kita misalkan jika X itu dia bukan anggota dari A1 sampai AM, berarti dia itu Rx sama dengan Px per Qx. Jika C-nya itu tidak 0 di Qx, jika C-nya itu dia tidak 0 di Qx, berarti QC-nya dia tidak sama dengan 0. Menurut teori yang F kita bahas sebelumnya itu, berarti lim X menuju Y QX sama dengan QC, tapi dia tidak sama dengan 0. Berarti dapat kita terapkan teorema dari 424 untuk menyimpulkan bahwa menyimpulkan dari ini. Hasilnya kita menggunakan teorema dari 326. Teori 326 itu dia kan 326. Dia itu jika X sama dengan Xn suatu barisan yang konvergen, dan jika Xn-nya itu dia lebih besar sama dengan A tapi lebih kecil sama dengan B, dimana setiap anggota N itu dia elemen dari bilangan asli, maka A lebih besar sama dengan lim Xn lebih besar sama dengan B.